Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasul. Salamun ya rafi'a sya'ni Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasul. Ya Rafi'al syani wa darji wa hamidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasul. Ya Rafi'al syani Ahlul Baitil Mustafa Zuhuri amanul ardi faddakiri ya Rasul. Salamun alaik liwada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa sayyidil khataman nabiyyin wa rasulin amma ba'd. Ya ibadallah, usiku wa nafsiku wa iyyakum bitaqwallah faqad faza lil muttaqin. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, terlebih khusus nikmat sehat afiah. Semoga kehadiran kita di dalam thalabul ilm, di dalam menuntut ilmunya Allah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah kumpulkan kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia, minal zulmati ila nur, yang mengangkat harkat martabat kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap para sahabatnya, para keluarganya. Insyaallah kita sebagai umatnya berharap besar nanti ila yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, yaitu ada Umi Fatmah. Kita doakan beliau selalu diberikan sehat afiah, panjang umur, selalu diberikan istiqomah, dan apa yang ada di dalam ilmunya beliau mendapatkan berkah untuk beliau dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pada hadir daripada majlis Qurratul Uyun, yaitu Ustazah Haja Siti Khafsah, kita doakan beliau sekeluarganya selalu diberikan sehat afiat, selalu diberikan panjang umur, Allah berkahkan hidupnya dan Allah manfaatkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para ustazah, ibu-ibu, hadirin, hadirat
Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di sini saya mau menyampaikan dari kitab Lubabul Hadis tentang keutamaan tobat atau babul tobat atau bab tobat, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin boleh dicatat, Nabi menyampaikan di dalam sabdanya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ada ibu minaz zanbi, ada ibu minaz zanbi kaman la zanba. Saya ulang kembali, ada ibu minaz zanbi kaman la zanba. Wal mustaghfiru minaz zanbi. Saya ulang kembali, ada ibu minaz zanbi kaman la zanba. Wal mustaghfiru minaz zanbi. Wa huwa muqimun alaihi. Wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Saya ulang dari awal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan dalam sabdanya, ada ibu minaz zanbi kaman la zanba. Wal mustaghfiru minaz zanbi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Ada di dalam kitab Lubabul Hadis tentang keutamaan taubat, yang dimana artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan di dalam sabdanya, apa ada ibu minaz zanbi, orang yang bertobat dari dosa, kaman la zanba. Wal mustaghfiru minaz zanbi wa huwa muqimun alaihi kal mustaghzi bi rabbih. Orang yang berbuat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kaman la zanba, orang yang tidak punya dosa. Wal mustaghfir minaz zanbi, orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Zanbi itu dosa. Orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa, wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih, sedangkan dia masih tetap berbuat dosa seperti orang yang menertawakan, mengabaikan terhadap Tuhannya. Maksudnya apa Ustaz? Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi kita istighfar kepada Allah, kan ada banyak macam istighfar, salah satunya ada sayyidul istighfar. Mungkin kita bertobat dari dosa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tidak punya dosa. Dan orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah dari dosa, sedangkan tetapi dia masih tetap berbuat dosa, itu sama aja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal mustaghzi bi rabbih, menertawakan atau mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, itu sama saja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita udah nggak punya dosa tuh. Tapi kalau kata orang kita nih bahasanya, jangan sampai kita tobatnya tobat sambel. Kan tobat sambel paham? Kita habis makan sambel nih, makan bakso pedes, gitu, ampun dah gua kagak makan lagi dah bakso, katanya pedes banget. Apalagi tuh makan yang sekarang tuh sambal setan, atau setan bisa dijadiin sambal.
Apalagi sambal jablay, sampai jablay bersama dengan ini mah bukan maaf ya, ini bercanda aja. Wah, aku juga mah gak mau makan lagi, saya mah gak mau makan lagi tuh. Terus buat luar biasa. Besok tukang bakso lewat, kita pengen lagi diajakin sama temen kita. Kok kayaknya enak kita bikin sambal goang, nyambel lagi. Itu disebutnya tobat sambal, tobatnya bohongan. Itu sama aja kata Nabi besar Muhammad SAW, menertawakan atau mengabaikan kepada Tuhannya. Jadi kita jangan sampai disebut dengan tobat sambal. Kita makan pedas, pedas banget ini, rumahnya luar biasa segala macam. Kita ngomong, enggak dah, gue mau tobat dah, nggak makan lagi. Besok diajak makan sama temennya makan bakso zaman sekarang, bakso mercon sama bakso apa tuh yang pedas. Akhirnya diajakin mau lagi. Nah itu tobat sebut tobat sambal. Tapi yang benar ialah taubatan nasuha. Jadi kita udah tobat, kita bahasanya udah paham tuh. Allah Subhanahu wa taala wal ghafurur rahim. Padahal kita pahami di dalam Quran Allah menyampaikan di dalam firman-Nya tuh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Jadi Allah juga bahkan yang hidupin dan yang mau matikan. Jadi allazi khalaqal mauta wal hayata, bahkan Allah juga yang mematikan dan yang menghidupkan juga. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya kita ini hidup terus dimatiin sama Allah, wafat. Enggak lama Allah bangkitkan lagi itu. Itu menunjukkan bahwa wal azizul ghafur, bahwa Allah Subhanahu wa taala azizul ghafur wal ghafurur rahim. Udah aziz ghafur lagi, maha perkasa dan maha pengampun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang menunjukkan mensifati untuk kita. Kita kadang kalau udah aziz, kita udah keras, udah besar, udah segala macam, nggak mau ngampunin. Udah orang ngerasanya paling bener, paling sifatnya 100% udah paling bagus. Kan ada tuh belum lama saya lihat di media sosial, mungkin ibu bisa tahu, lihat di media sosial, orang Jawa, guru ya, daerah Demak, dipintain denda, saya lupa Pak siapa namanya, berapa, 25 juta ya. Udah paling merasa bener banget. Padahal ini anaknya ngaji sama tuh guru, dulu emaknya, ibunya juga ngaji sama gurunya. Nah akhirnya apa? Karena mungkin ya kita nggak tahu ya, ini anak mungkin bandel atau bagaimana, kita kan nggak paham. Kali kita pas dilihat tuh guru langsung memberikan apa? Katanya dibilang ngegebuk atau apa di beritanya. Pokoknya diperingatin lah, saya kurang tahu. Pokoknya diperingatin, dikasih tahu apa dibilangin. Kalau bahasanya ada yang saya lihat di dalam komen-komennya netizen tuh, katanya bahkan ada yang sampai apa digebuk ya, karena bandelnya luar biasa. Mungkin ya kita kan nggak tahu di TKP atau di saat kejadian. Akhirnya apa? Akhirnya emaknya nggak terima. Padahal dulu kalau kita tahu, kalau misalkan di sini ini ada yang lulusan pesantren, kalau gurunya dulu ngomel bukan lagi pakai penggarisan kecil, dulu mau pakai rotan. Mungkin ustazah kita ngalamin yang namanya dipukul pakai rotan. Pakai rotan, kalau mau udah zaman sekarang udah kebalik. Jadi bukan murid hormat sama guru, gurunya udah hormat sama murid. Hilang keberkahan dari hal tersebut. Rasa aziz, rasa hebat, nggak mau ngampunin atau nggak mau memberikan maaf awalnya. Padahal Allah sudah mensifati itu, bahwa Allah yang
menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah juga yang mematikan dan yang menghidupkan juga. Dia siapa? Minhum, siapa? Nggak punya apa-apa. Bahkan Fir'aun pun sekalipun yang pernah saya bahas, beliau itu luar biasa, ngaku anna bin abdihi, saya ini adalah hamba daripada orang yang dimana bahwa Fir'aun mengaku Tuhan, Rabbul. Saya mengaku Rob, saya ini mengaku Allah, saya mengaku Tuhan segala macam, bahwa yang lainnya bi abdihi, yang lainnya harus menghamba kepada kata Fir'aun. Akhirnya apa? Allah binasakan. Karena apa? Allah disebut dengan Aziz, Allah disebut dengan Al-Qudus, Allah disebut dengan, padahal kalau kita pahami di dalam sifat 20 apa? Wujud, idam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, dan selanjutnya, bahwa Allah itu ada. Tetapi Fir'aun nggak mengakui akan keadaan atau keberadaan atau wujud dari Allah, sehingga dia mengaku anna rabbul, saya ini Tuhan. Yang lainnya yang ada di sekitaran Fir'aun disuruh bi abdihi, disuruh menghamba kepada Fir'aun. Nah begitu juga tuh yang rame yang tadi saya bahas, bahwasanya dia nggak mau tobat sama Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia menyalahkan gurunya, menyalahkan ustadz, menyalahkan ustadzahnya. Akhirnya apa? Minta ganti rugi 25 juta, 50 juta. Lah saya belum minta ganti rugi, besok saya kagak ngajar lagi. Kalau cari guru dah sana. Dulu kita kalau misalkan dulu di Boki kita waktu kecil, bahasanya gak usah pesantren, sekolah dah. Mungkin ada yang sekolah sanawiyah, aliyah, apa lagi ibtidaiyah, semuanya dipakai apa tuh? Rotan ya. Dipakai rotan. Kadang ada dulu penggaris, sekarang kayaknya udah nggak ada ya Bu ya. Penggaris yang dulu sadah tuh yang panjang tuh ya. Apa? Yang semeter tuh ya, yang dulu buat ke garis. Sekarang udah zaman canggih kayaknya, papan whiteboardnya udah berubah sekarang. Sekarang pakai apa? Pakai digital kayak begini deh. Dulu pakai whiteboard bergaris panjang, kali itu guru nggak ada yang bisa dipukul, dia pakai penggaris. Saya juga dulu begini merah. Ayo mana sini Fakhrul? Karena apa? Nggak bisa ngapalin nahu, nggak bisa ngapalin sorof, nggak bisa ngapalin alfiyah Ibnu Malik tuh. Wah semuanya langsung. Kalau orang zaman sekarang jangankan itu, dipentak aja bisa lapor ke maknya, kayak kemarin tuh yang kasus terjadi di Demak, Jawa Tengah ya Bu. Dia minta ganti rugi 25 juta, dia nggak mau tobat, dia ngerasa saya ini paling benar. Akhirnya penego-nego sampai dipinta berapa tuh? 15 sampai 12 setengah. 12 setengah ya. Kayaknya Ibu sering lihat video, tahu aja deh. Sama juga nggak apa-apa Bu, emang gitu. Masih ya, bener. Akhirnya mau dipinta nego-nego 12 juta setengah. Kata guru kita, orang ngaji juga kagak bayar, dipintain 12 juta setengah, katanya. Bingung katanya. Akhirnya apa? Akhirnya pas saat itu juga dipintain 12 juta setengah, dia nggak mau tobat. Akhirnya tutup. Saya mau minta ganti rugi ke gurunya. Akhirnya pas udah ganti rugi kan viral. Kalau sekarang apa-apa serba viral, zaman media sosial, masuk semuanya ke media sosial, baik Instagram apalagi itu. Pak Cebok apa Facebook, TikTok tuh, masuk semuanya ke situ, viral semuanya, komen semuanya, mengecam, menuntut. Akhirnya apa? Akhirnya tobat bukan karena Allah, tapi karena netizen. Wah saya malu, katanya ibunya tuh. Ternyata dulu nyaleknya gagal, ada masa lalu kelam yang mungkin sakit hati, orang yang nggak salah disalahin. Makanya ibu kalau misalkan marahnya sama siapa, lakinya jangan diomelin. Marahnya sama siapa, lakinya diomelin. Lakinya baru pulang, lu taruh baju sembarangan banget. Akhirnya padahal laki baru maksud taruh di situ dulu, nggak maksud sembarangan naruhnya, enggak.
akhirnya diomelin, padahal dia lagi keselnya sama empok yang sebelah, hal ibu siapa, akhirnya lakinya yang disalahin. Dan kata Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin boleh dicatat lagi di dalam bab tobat atau bab tobat, yaitu an-nadamu taubatun. An-nadamu taubatun wa ta'ibu minadz dzanbi. Saya ulang kembali, an-nadamu taubatun wa ta'ibu minadz dzanbi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun wa ta'ibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. An-nadamu taubatun, an-nadamu taubatun wa ta'ibu minadz dzanbi, wa ta'ibu minadz dzanbi, minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Alif la nun, tapi dibacanya bisa an-nadamu atau al-annadamu. Kalau mau diarafin, alif awalnya an-nadamu itu alif, la, nun, da, dan mim, tapi dibacanya an-nadamu. Terus selanjutnya to, bau, ba, sama to-nya digambar ditulis di atasnya jadi taubatun. An-nadamu taubatun wa ta'ibu, wa ta'ibu tapi di Arabnya waw, alif, lam, ko digabung. Wa ta'ibu, wa ta'ibu, ibunya bisa di alif atau garis begini, terus di bawah, terus ada ba, terus kasih ini. Minadz dzanbi, mim ketemu nun, alif, la, za, minadz dzanbi, nun, ba. Minadz dzanbi kaman, huruf kam, mim, aman nun. Huruf la-nya panjang yang begini nih. La zanba lahu, za, nun, ba, la, terus yang ada ininya lahu. Atau bisa latinnya an-nadamu taubatun wa ta'ibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan di dalam sabdanya, an-nadamu taubatun wa ta'ibu minadz dzanbi, penyesalan itu adalah taubat, adapun orang yang sudah bertobat dari dosa, wa ta'ibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Jadi kita udah nyesel nih, kita tobat, mohon ampun kepada Allah. Dan adapun orang yang udah tobat dari dosa, seperti orang yang tidak mempunyai dosa.
Makanya tadi saya bilang, kalau udah nyesel, udah tobat, jangan nyari-nyari kesalahan lagi. Kadang kita udah tobat, udah mohon ampun, jangan bahasa kasar aja, jangan macam-macam. Besok dosa lagi, lakuin yang sama. Itu tobatnya, tobat juga disebut tobat tobat sambel. Nah, satu lagi, biar dapat 3. Wakola Nabi, Wik, iya, iya, iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, saya ulang kembali, yang dimana artinya penyesalan itu adalah tobat. Adapun orang yang sudah bertobat dari dosa, seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Saya lanjut kembali, satu lagi. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, kalau mau dibahasa Arabkan, wau, qaf, la. Waqala, qala itu bisa mengatakan bahasanya sabda atau bisa berbicara. Waqala sallallahu alaihi wasallam, atau waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahbabu, huruf mim ketemu mim tapi dipisah. Mamin, jadi mim dulu, mimnya dipanjangin, dia agak panjang, terus mimnya ketemu nun yang keduanya. Mamin syai'in, yang ada gambar yang kayak gini nih, ombak 3 kali, atasnya 3, terus huruf ya. Mamin syai'in ahabbu, alif ha sama ba. Mamin syai'in ahabbu ilallahi ta'ala. Mamin syai'in ahabbu ilallahi ta'ala min sya'bin min sya'bin taibin. Alif ha bu ahabu ila, alif la ketemu ya, digabung tapi jangan dititikin bawah. Min syai'in ahabu ilallahi, terus ada tulisan Arabnya di ilallahi ta'ala, huruf ta, alif sama la. Min itu mim sama nun. Min syabin, syaknya tadi kayak tadi lagi yang ombak itu syabin, terus cuma agak panjang, terus ada ininya, terus ada huruf ba, dikasih di garis bawah 2. Saya ulang kembali, mamin syai'in ahabu ilallahi ta'ala min syabin ta'ibin wa min syai'in abkhadhu ilallahi ta'ala min syai'in muqimin ala ma'asihi.
ma min syai'in ahabu ilallahi ta'ala min syabin ta'ibin atau ta'ibin wa ma min syai'in abkhadhu ilallahi ta'ala min syai'in muqimin ala ma'asihi. Ialah artinya Nabi menyampaikan di dalam sabdanya, wa min syai'in muqimin ala ma'asihi. Muqimin, mim, qaf yang titik dua di atas, terus ada huruf ya, ada mim. Muqimin, ala ma'asihi. Sudah, yaitu yang dimana di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah Ta'ala daripada seorang pemuda yang bertobat. Saya ulang kembali, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah Ta'ala daripada seorang pemuda yang bertobat. Amin syai'in ahabbu ilallahi ta'ala min syabin ta'ibin. Pemuda. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah, artinya dari hadis tersebut tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seorang pemuda yang bertobat, dan tidak ada suatu perkara yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang tua atau orang yang udah usia lanjut tetapi dalam kemaksiatan. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada seorang pemuda yang bertobat, dan tidak ada suatu perkara yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang tua yang usia lanjut tetap dalam kemaksiatan. Orang tua dalam kemaksiatan. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada seorang pemuda yang bertobat, dan tidak ada suatu perkara yang dibenci. Jadi bahasanya seperti ini, Allah mencintai anak muda yang bertobat, dan ada suatu perkara yang lebih dibenci oleh Allah, ialah orang tua yang dimana, mohon maaf, orang yang udah usia lanjut tetapi dalam kemaksiatan. Ini ibrah untuk kita. Jadi kalau bahasanya sebenarnya enggak masa muda dan masa tua, yang namanya bahkan kematian tidak ada yang tahu. Kadang ngerasa bahasa kasarnya, saya masih muda, belum tentu. Anak muda kalau berdiri di tengah tol besok juga mati. Anak muda berdiri di tengah jalan kereta, kalau usah nunggu sejam kereta lewat juga mati. Jangan pikir kita masih muda, kita masih muda.
Kamu yang nyampein udah tua, mohon maaf, kamu yang nyampein udah tua. Kamu besok kan belum tentu. Ada orang nih, mohon maaf ya, suami istri. Suaminya muda, mungkin istrinya lebih tua. Kira-kira yang mati duluan siapa? Suaminya, bininya? Nah, istri. Suaminya. Sabenan bininya ngomel mulu. Itu laki mati dah. Oh, ya kan? Jadi kan ada peribahasa. Ada yang suaminya muda, istrinya udah tua. Lakinya bilang, paling kayaknya yang mati duluan dulu daripada gua. Kata lakinya. Nggak tahu lagi siapa ngomong begitu. Atau siapa lu? Tiap hari ngomel tuh bini, besok lakinya yang mati. Padahal lakinya umurnya masih 30, bininya udah umur 40. Katanya tentu lakinya duluan yang meninggal. Ada yang ngomong begini bahasanya, jangan-jangan lu duluan yang mati, gua belakangan kali. Tentunya yang ngomong begitu, dia duluan yang mati. Iya, ini mah bukan cerita ya, maaf ya. Saya bukan ceritain, saya punya keluarga, suami istri. Padahal yang penyakitan istrinya, lakinya gagah banget. Ibarat kata orang Sunda, jak warikas. Wah, udah gagah, luar biasa. Bahasanya kemana aja nih, jalan kaki. Orang dulu kemana jalan kaki. Istrinya sakit, apa aja yang sakit. Kadang terakhir itu sampai penyakit, ada kanker perempuan ya, kanker di payudaranya. Ini bukan cerita jorok atau bagaimana, ada kanker. Akhirnya apa? Udah sampai dioperasi segala macam, totonya yang meninggal suaminya duluan. Padahal suaminya nggak sakit, nggak apa, sehat. Ternyata apa? Akhirnya pas dilihat, dicek sebelum meninggal dunia, kena kanker prostat. Ada yang tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan meninggal dunia, akan mati. Al-mautu alal haq. Kematian adalah hak dan kewajiban untuk kita. Makanya tadi saya sampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala huwal azizul ghafur. Dan di mana yang disampaikan oleh Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada seorang pemuda yang bertobat. Pemuda nih, bahasanya luar biasa, masih muda, masih nggak pikirin yang namanya pikir matinya masih lama, tapi dia tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada yang aki-aki, yang nenek-nenek tiap hari live di TikTok, live di Instagram, dia keinget akan taubat. Coba aja tuh, lihat tuh. Saya lihat beberapa kali pernah di TikTok nenek-nenek pakai aki. Udah mana suaranya kayak zaman tahun 80-an. Suaranya merdu banget, dimerdu-merduin. Terus ada pakai efek-efek apa tuh? Efek-efek yang putih, bukan putih. Akhirnya live sama aki-aki. Padahal udah dicontohin banyak, ada orang udah tua, mohon maaf, lagi ada hajatan, dia nyanyi, dia nyawer, akhirnya apa? Pas lagi nyawer, Allah cabut nyawanya. Almarhuman ahbabta, seseorang akan dikumpulkan yang bersama yang dia cintai atau yang kita cintai. Apa kata Nabi? Antan ma'am ahbabta, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kita cinta orang soleh, kita cinta sama almarhum al-maghfur lah Abi Kiai Zain Rafiq Fahrudin, kita cinta sama Ustaz Haji Siti Khafsah, kita seneng banget sama guru kita mengagumi beliau dengan apa? Lisannya, tutur katanya, bahasanya, dengan kesantunannya, dengan ilmunya. Kita berharap besar nanti ila yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Kalau kita cintanya sama orang yang dimana jauh akan Allah Subhanahu wa ta'ala,
jauh akan syariat daripada Nabi, kita nggak cinta sama guru-guru kita mau kumpul sama siapa nanti? Nah, kita mau kumpul sama orang yang berdosa, kita mau kumpul sama orang yang zina. Wa na'udzubillah min zalik. Semoga kehadiran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bil barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa hamidna fi dariqatihim wa ma'afati min fitani. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Cukup sekian dari Al-Fakir, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan sedikit, tadi saya sudah izin dengan guru kita Ustaz Haja Siti Khofsah bahwa saya insya Allah awal tahun ini ada rencana. Siapa aja boleh daftar, mungkin bapak, ibu, semuanya, keluarganya bisa ikut. Kalau yang mau ikut, kalau yang punya rezeki, sehat badan, baik lahir dan batin, awal tahun di tanggal 3 Januari 2026, 3 Januari sampai tanggal 8 Januari, saya mau mengadakan tur wisata religi ziarah pertama saya sebutin ke Cirebon, Sunan Gunung Jati. Terus yang kedua ke Sunan Kudus. Yang ketiga ke Sunan Muria. Ke Sunan Muria itu kalau naik ojek ke atas tuh. Oh, ya kadang kalau ojek kita pakai mama kadang-kadang. Nanti kita bermalam di Sunan Muria, di Villa Sunan Muria. Insya Allah habis dari Villa Sunan Muria kita lanjut ke makam Sunan Derajat di daerah Lamongan dan Sunan Ampel. Walaupun ini kita ziarah Wali Songo, tapi nggak semua Wali Songo kita ziarahi. Kenapa? Mengingat akan waktu dan kesehatan kita, takutnya capeknya luar biasa. Karena habis dari Sunan Ampel, saya ada rencana ziarah nyebrang ke Pulau Bali. Nah, ke Pulau Bali itu kita akan berziarah ke Pangeran Masepuh Syekh Abdul Rahman Khairus Saleh kalau nggak salah tuh, itu di makamnya di pinggir laut Keramat Seseh. Belum lama juga saya Al-Fakir ziarah. Habis itu kita ziarah ke daerah Denpasar, ke makam Siti Khadijah di Denpasar Pemecutan Bali. Jadi ini nggak semua kita ziarahi, tetapi ada beberapa wisatanya. Wisatanya yaitu Pantai Tanah Lot. Kalau masih ada waktu, nanti insya Allah kita akan nonton tari kecak. Ini mah jalan-jalan, kalau ibu-ibu biasa sedang jalan-jalan. Ada Tanah Lot, ada Pantai Sese, ada Pantai Kute dan Pantai Legian. Terus ada Pantai Pandawa. Kita akan mengunjungi pabrik pi susu yang terbesar di Bali. Terus kita mampir ke oleh-oleh di pusat oleh-oleh Krishna, Jogir, dan pasar Sukowati. Nah, itu pasar tradisional. Kita pakai bis. Kalau pakai pesawat boleh, kalau ada yang mau nambahin. Nanti kita sewa pesawat. Tapi kalau misalkan mau pakai bis, itu harganya nggak terlalu lumayan mahal. Kita pakai bis seat yang 22. Jadi kalau 23 itu mungkin sempit ya Bu. Geseran dong, geser-geseran akhirnya nggak tidur-tidur. Itu pakai bis seat 2, itu dapat makan dari kita atau dari saya free makan 6 kali. Dan nanti itu udah termasuk tiket wisata Bali, tour guide Bali, dan penyeberangan. Dan yang terakhir kita tidur di hotel bintang 4, 1 kamar 2 orang. Jadi kita tidur insya Allah kamar mandinya di dalam, tidurnya di luar. Enggak, itu bukan. Enggak, itu hotel bintang 4 di Bali 2 malam ya Bu. Itu bisa suami istri. Kalau misalkan ajak anaknya, saya mau ngajak anak saya 4 orang boleh, kalau mau silahkan. Tapi kalau mau dipisah boleh, silahkan. Yang penting intinya saya menginformasikan 1 kamar
atau satu penginapan hotel 2 orang. Jadi insya Allah di Bali kita hotelnya nggak hotel gelatik ya Bu, kalau gelatik gelatiker. Nah, cuma di villa doang. Kalau villa emang nggak ada kamar. Itu kalau di villa di Muria, tapi tetap enak di Gunung Muria. Nah kalau di Bali kita tidur di istirahat di hotel. Terakhir itu saya kemarin di daerah Denpasar Hotel Quest itu bintang 4, itu makanannya dijamin halal dan thayyiban. Jadi halal karena yang punya orang Lombok, bukan orang Bali. Kalau kita nyari penginapan, nyari hotelnya dekat Pantai Kute, itu luar biasa tuh. Yang ada bisa kita lihat yang motor segala macam. Nah itu jadi kita bisa di situ nanti akan mampir ke Pantai Pandawa, Tanah Lot itu membuat jalan-jalannya dan kita ziarah. Nggak banyak kita ziarah karena apa, tujuan saya yaitu liburan awal tahun. Ustaz berapa biayanya? Biayanya 2 juta. Kalau ibu-ibu sini ada yang mau 4 juta nggak apa-apa, saya kasih 4 juta buat 2 orang deh. Itu aja. Mungkin kalau mau informasi bisa ke saya atau bisa guru kita, mungkin Ustazah bisa bantu. Kalau mau nge-share nomor saya, beliau punya, silahkan. Saya kabarin dari sekarang, saya izin dari sekarang. Dipersilahkan, mudah-mudahan nggak mengganggu aktivitas mungkin atau tawakuf di majelis ini. Mudah-mudahan sebelum tawakuf. Nah silahkan yang mau bergabung, mau biaya itu kalau saya bikin ziarah umum siapa aja boleh, tapi nanti duduknya tetap, kecuali kalau suami istri kita gabungin duduknya di penginapan juga. Nah itu semuanya nanti kita berangkat dari Depok. Dari Depok itu saya biasa bisnya di dekat stasiun Depok Baru. Nah jadi itu tepatnya, saya ulangi kembali, kita jalan tanggal 3 Januari, pulang tanggal 8 Januari, kurang lebih berapa hari? 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir 6 hari dah, hampir 6 hari, 7 hari lah kurang lebih. Kalau ada yang mau ngumpulin silahkan, yang mau jalan-jalan silahkan Bu Ustazah, kalau mau jalan-jalan ke Bali mau healing-healing. Cukup sekian dari Al-Fakir. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.